Aceh memiliki sejarah panjang sejak abad ke-14 pada era Kerajaan Aceh Darussalam hingga saat ini. Karenanya Provinsi Aceh memiliki banyak sekali warisan budaya dan adat istiadat yang sebagian besarnya dapat Anda saksikan di Banda Aceh. Museum Aceh adalah sebuah museum etnografi dari suku bangsa asli yang mendiami tanah Aceh. Museum Aceh merupakan tempat yang tepat bagi Anda yang ingin mengetahui secara singkat sejarah, kebudayaan, peninggalan, serta arsitektur bangunan Aceh pada masa lampau. Bersama saya Latifah, inilah dia Piasa Nanggro untuk Anda. Jika Anda termasuk pecinta wisata sejarah, Museum Aceh adalah tempat yang tidak boleh dilewatkan saat Anda singgah di Banda Aceh. Terletak di Jalan Alauddin Mahmud Syah Banda Aceh, museum ini menyimpan berbagai pernak-pernik peninggalan sejarah masyarakat Aceh sejak era prasejarah. Di sini kita dapat menemukan berbagai jenis perkakas, peralatan pertanian, peralatan rumah tangga, senjata tradisional, dan pakaian tradisional. Di museum ini kita juga dapat menemukan berbagai koleksi manuskrip kuno, dokumentasi foto sejarah, daftar para pahlawan Aceh, dan maket dari perkembangan Masjid Agung Baitur Rahman. Museum Aceh punya perjalanan yang sangat panjang. Saat ini berusia 106 tahun. Genap 106 tahun di tahun ini, yang berawal dari bangunan Rumah Aceh itu sendiri. Merupakan cikal bakal dari Museum Aceh. Rumah Aceh itu berasal dari Pavilion Aceh yang pernah dipamerkan pada kegiatan The Colonial Festival tahun 1914 di Semarang. Kemudian dapat beberapa prestasi yang diraih oleh Pavilion Aceh. Kemudian pada tahun 1919
atas prakarsa seorang Belanda bernama Steenhuis. Dibawa pulanglah rumah Aceh tersebut ke Aceh, kemudian dijadikan museum yang bernama Museum Aceh sampai saat ini. Di ruangan pertama Rumah Aceh terdapat berbagai macam koleksi klasik seperti kopiah meketup, perhiasan perempuan, dan masih banyak lagi. Bagian kedua dari Rumah Aceh adalah rambat atau ruang tengah, yaitu suatu ruang penghubung yang terdapat di antara dua kamar tidur. Rambat digunakan khusus untuk sesama penghuni rumah, untuk para sanak keluarga, atau apabila seorang lelaki hanyalah untuk mereka yang telah akrab dengan seluruh keluarga secara terbatas. Ini disebabkan oleh karena ruang ini hanya dapat menuju ke halaman belakang atau serangan ikat, di mana para wanita tinggal dan melakukan kesibukan sehari-hari. Nah pemirsa, jadi ini adalah kamar tidur atau dalam bahasa Aceh disebut jure. Jure adalah tempat yang paling sakral yang berada di dalam rumah Aceh, berisi sebuah tempat tidur atau peratah yang terbuat dari besi, kemudian dialasi kasur dan bantal serta spray sebagai alasnya. Pada rambat Rumah Aceh terdapat lemari-lemari yang berisi peralatan makan dari keramik asing dan kendikar atau kendi-kendi kayu, berbagai jenis topi dan senjata, peralatan upacara dari tembaga, panjat gantung atau lampu gantung, dan panjat dong atau lampu berkaki yang terbuat dari kuningan, peralatan ibadah, kitab dan Al-Quran serta lukisan-lukisan. Seramul iket atau serambi belakang pada hakikatnya dipakai sebagai ruang keluarga dan juga dipakai sebagai ruang dapur. Sudah menjadi kebiasaan bahwa dapur selalu ditempatkan pada bagian ujung timur ruangan ini, agar tidak mengganggu kegiatan ibadah sholat. Sebagai ruang keluarga, seramul iket merupakan tempat berkumpul anggota keluarga, mengasuh anak dan melakukan kegiatan sehari-hari para wanita, seperti jahit-menjahit, menganyam tikar, dan sebagainya. Di belakang saya ini merupakan pelaminan khas Aceh. Nah, pelaminan khas Aceh ini berisi pelaminan yang didominasi dengan bantal dan kasur. Tapi ada unik nih pemirsa, di samping pelaminan ini terdapat 7 buah bantal guling yang disebut dengan bantai metumpuk oleh orang-orang Aceh. Bagian timur seramul iket yang berfungsi sebagai dapur sudah tentu berisi segala perlengkapan dapur, mencakup peralatan masak-memasak dan bahan-bahan makanan. Peralatan masak-memasak didominir oleh peralatan yang terbuat dari tembikar. Di samping beberapa di antaranya, ada yang terbuat dari kuningan atau tembaga. Perlengkapan bumbu-bumbu dan resep masakan atau bahan makanan disimpan dalam botol-botol bertutup rapat yang ditata rapi di atas macam rak menempel ke dinding. Ada salang yang terbuat dari on iboh, sejenis daun lontar yang dihias bersusun 3 atau 5, sebagai tempat untuk menyangkutkan periuk atau belanga yang berisi bahan makanan masak yang tergantung kuat di langit-langit sebuah sande, yaitu semacam rak yang terbuat dari bambu, tempat di mana diletakkannya peralatan dapur dalam berbagai bentuk dan keperluan. Kalau ini merupakan alat-alat yang biasa digunakan oleh orang-orang Aceh masa lampau untuk memasak atau
Mereka menyebutnya sebagai Magun. Di komplek Museum Aceh ini terdapat beberapa bangunan. Yang bangunan utamanya adalah Museum Aceh itu sendiri. Kemudian terdapat 2 gedung pamer, yakni gedung pameran tetap yang berlantai 4, kemudian ada gedung temporer yang memiliki 3 lantai, kemudian ada fasilitas-fasilitas pendukung Museum Aceh seperti saat ini kita berada di perpustakaan yang terbuka untuk umum, berisi buku-buku yang berkaitan dengan sejarah budaya ataupun koleksi museum. Kemudian ada ruang laboratorium untuk mengkonservasi koleksi. Kemudian kita ada ruang database, pendataan, ruang koleksi. Kemudian ada ruang penelitian untuk menerima mahasiswa atau pihak yang ingin melakukan penelitian di museum. Nah, yang di samping saya ini adalah rapai, alat musik tradisional Aceh. Alat musik ini selain sebagai alat kesenian juga dulunya berfungsi sebagai alat dakwah atau alat penyebaran agama Islam di Aceh. Nah, cara memainkannya adalah dengan dipukul. Di dalam bangunan pameran tetap terdapat banyak sekali barang-barang koleksi klasik. Mulai dari piringan hitam, radio, mesin jahit, dan lain-lain. Adapun ini adalah pakaian adat dari berbagai suku yang ada di Aceh. Ini merupakan perhiasan wanita zaman dulu. Dan juga alat-alat kuningan yang selalu dipakai. Kemudian ada pun payung dan sarung. Pemirsa, di samping saya ini adalah alat-alat yang digunakan masyarakat Aceh di masa lalu untuk melaut, atau alat-alat ini biasanya dipakai oleh para nelayan saat melaut.
Dalam bangunan pameran tetap juga terdapat nama-nama dan sejarah pahlawan Aceh serta sejarah Aceh. Kita memperoleh koleksi itu dari beberapa cara. Yang paling banyak kita dari membeli dari masyarakat atau pihak-pihak mana yang memiliki koleksi, dan sebelum dibeli kita lakukan penilaian apakah koleksi itu layak menjadi koleksi museum. Jadi kita beli, ada dua belah pihak, kita melakukan penawaran terhadap pihak tersebut. Kalau sudah oke harganya, kita beli. Nah, itu cara yang pertama. Yang kedua, kita biasanya ada yang menghibah koleksi ke Museum Aceh, karena dia merasa dengan menyimpan atau menghibahkan koleksinya di Museum Aceh lebih terjaga, lebih terawat, dan lebih bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian ada juga yang kita koleksi titipan. Nah, jadi koleksi titipan itu satu saat diambil oleh pemiliknya, kita harus memberikan. Nah, jadi ada beberapa jenis koleksi atau perolehan koleksi yang ada di sini. Berbagai macam lukisan sejarah juga dipajang di bangunan pameran tetap ini. Ada pula prasasti-prasasti yang ditempatkan di lantai 3. Kalau ikon, yang pasti kita Rumah Aceh itu sendiri. Karena Rumah Aceh itu bukan hanya tempat pamer, ruang pamer, tapi dia sebagai koleksi juga. Nah, jadi dia merupakan ikon Museum Aceh. Kemudian ada juga ikon kita itu Cakradonya. Karena Cakradonya itu tidak ada di tempat lain. Nah, itu termasuk ikon juga. Kemudian kalau yang sering ditanya orang, masyarakat, khususnya mahasiswa peneliti ya, itu kan ada koleksi naskah manuskrip ya, itu yang sering menjadi kajian. Mahasiswa suka mengkaji itu. Nah, tadi kita sudah melihat-lihat Museum Aceh dan koleksi barang-barang yang ada di dalamnya. Sesudah perjumpaan kita di Piasa Nangor kali ini, saya Ina Latifah pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.